Politik berubah, ya. Jadi ya mau nggak mau gitu kan, Prof. Mereka harus duduk. Jadi saya kira ini yang menurut saya juga ya keuntungannya kita pakai B2B seperti ini, Prof. Gitu ya. Nah, makanya ini saya juga perlu jelaskan ya, karena kok ada beberapa yang bilang, wah ini kita disamakan dengan Sri Lanka yang pelabuhannya diambil segala macam, terus nanti disamakan dengan Laut Natuna Utara. Menurut saya itu terlalu jauh, Prof. Kenapa terlalu jauh? Yang nggak ada rumusnya, orang ini B2B, ya nggak bisa bayar ya kita restru bareng-bareng, dan Anda pemegang saham Cina juga pegang 40% gitu ya. Ini nggak ada nih, maksudnya pemerintah menjaminkan apa gitu ya, pulau atau apa, nggak ada gitu. Dan ini juga saya perlu klarifikasi ya, jadi banyak orang menyebut, wah itu pelabuhan di Sri Lanka diambil gitu segala macam. Padahal case-nya nggak begitu, dan menurut saya nggak fair buat pihak Tiongkok. Case-nya tidak begitu bagaimana? Jadi gini, yang terjadi di pelabuhan Hambantota itu, Prof, kalau di Sri Lanka itu saya pelajari kan, itu inisiatif pemerintah. Inisiatif Pemerintah Sri Lanka. Dia mau membangun pelabuhan ini. Nah, saya kira dia bernegosiasi dengan beberapa negara, dapatlah Tiongkok. Tiongkok bilang, boleh, saya mau nih membiayai, tapi tadi dia mungkin daya tawarnya nggak seperti kita gitu, Prof ya. Pinjamannya ke APBN-nya pemerintah Sri Lanka. Pemerintah Sri Lanka kemudian membangun menggunakan kontraktor Tiongkok, tapi pemerintah Sri Lanka punya 100%. Oh, 100%. 100% dari pelabuhan ini dari awal. Nah, apa yang terjadi kemudian adalah ada debt crisis di Sri Lanka karena utang luar negerinya terlalu besar. Dan itu utangnya bukan hanya ke Cina, Prof. Banyak negara lain, IMF apa segala macam juga ada. Nah, kemudian apa yang dia lakukan adalah, ya saya kira dia melakukan divestasi atas pelabuhan ini. Jadi bukannya Cina dapat gratis, Cina membayar 1,2 miliar dolar untuk 70%. I see. Prof tahu utangnya berapa? Utangnya kira-kira 1,1 miliar dolar. Jadi Cina membayar Cina juga menanggung 70% dari utang itu. Ya, Cina membayar 1,2, dia dapat 70% kepemilikan. Uang itu kemudian masuk kepada Kementerian Keuangan Sri Lanka. Itu membayar utang, dan membayar itu bukan hanya membayar utang Cina, tapi membayar utang ke negara-negara lain juga. Sama seperti kita ketika kita jual beberapa perusahaan kita dulu dari 97. Iya. Jadi nggak benar, maksudnya ini debt trap enggak. Cina bayar ini barangnya untuk dapat 70% gitu ya. Jadi ya saya kira narasi. Kenapa banyak sekali ekonom dan ahli-ahli finance dan teman-teman ini tidak sepaham ini? Ini kalau seperti ini kan sebetulnya kita kalau belajar bisnis kita paham nih. Saya sebenarnya paham. Ya, saya nggak tahu seperti ini. Ya mungkin ya apa ya, kita kadang-kadang kalau udah nggak suka gitu kan, ya kita tidak lagi untuk coba mencari tahu, untuk berpikir logis. Tapi kan masyarakat juga punya prasangka, Mas Seto. Terutama ini kalau ada aspek korupsi yang menjadi musuh bangsa kita, sehingga ICOR kita menjadi sangat tinggi. Jadi kita juga nggak tahu nanti actual cost-nya dia sepertinya seperti apa. Jadi ini saya mesti jelasin dulu nih ya. Jadi pada waktu tender itu yang dibandingkan itu tidak termasuk biaya pembebasan tanah. Hanya biaya per kilometer konstruksi dan kemudian biaya operatingnya. Operating, construction gitu-gitu yang diasumsikan. Jadi kalau kita tidak menghitung biaya lahan, sementara di Indonesia ini ada dua hal yang mesti dipertimbangkan. Ya, tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Satu itu adalah Indonesia, tanah itu adalah ganti untung bukan ganti rugi, dan tanah di Indonesia itu adalah SHM. Ini beda dengan tanah di kerajaan. Ya, daerah kerajaan Saudi, kerajaan yang lain-lain itu beda tuh ya. Tanah milik kerajaan. Yang kedua di negara komunis ini juga berbeda dengan di negara kita Republik Demokrasi seperti ini. Ya, jadi pembebasan tanahnya nggak bisa dong seperti di negara komunis orang pindah begitu aja ikut. Kalau di kita nggak dong ya. Sudah begitu ini ganti untung begitu ya. Prosesnya panjang dan banyak orang yang spekulasi ngintip di mana dibeli duluan calonnya main dan sebagainya. Betul gitu ya? Boleh sedikit saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Pak Agus, Prof Mahfud ya, membandingkan angka per kilometer kita 52 km dengan di Cina 21 atau 22, itu sebenarnya juga nggak apple to apple. Karena tadi di Tiongkok, saya tahu sumbernya itu dari studinya World Bank, itu sekitar 21 juta dolar per kilometer. Studi itu dilakukan tahun 2016, ya Prof, 2016-2015 kalau saya nggak salah ingat. Dan itu tidak memasukkan biaya pembebasan lahan. Kalau di Cina kan ya nggak ada, Prof bebasin lahan kan. Ya semuanya dia negara yang akan mengambil alih gitu ya. Terus kemudian tidak ada biaya sewa frekuensi untuk komunikasi, itu juga cukup mahal. Itu proyek di Indonesia juga cukup mahal. Terus tidak ada interest during construction gitu, karena semuanya dari sisi government yang support ya. Terus beberapa pembangunan fasilitas umum apa segala macam itu disubsidi sama pemerintah gitu. Jadi di sana begitu. Iya, dan ada satu juga yang perlu dibedakan adalah karakteristik konstruksinya. Jadi kalau misalnya
kita melewati daerah yang relatifly tanahnya bagus, kuat, terus kita nggak perlu bikin jembatan, nggak perlu bikin terowongan, ya itu tentunya cost per kilometernya beda. Nah, apalagi yang kita ke Bandung itu melewati tanah iya, yang ke Bandung ada 11 tunnel gitu ya, terus strukturnya ada yang at grade gitu ya, tapi banyak juga yang ada harus layang, Prof, ya itu akan menambah biaya gitu. Jadi memang kalau untuk membandingkan secara simple apple to apple itu hampir mustahil gitu, sederhana gitu ya. Harus dilihat apakah konturnya, terus kemudian struktur tanah. Kita ngalamin Prof di Purwakarta ada satu terowongan tanahnya ambrol. Jadi si Cinanya juga bingung ketika dia melakukan geotek, kayaknya ini aman-aman aja, tapi ketika udah mulai bangun masuk gitu, kalau musim kemarau kuat, begitu kena air itu ambrol. Waktu saya sempat masuk dan itu yang sempat ada korban saat itu ya? Enggak, kalau ini enggak, kalau ini enggak. Jadi saya sempat masuk dan lihat, oh ini jadi kayak pasir tanahnya gitu. Itu kita cukup lama menghandle isu itu. Jadi itu juga menimbulkan delay ya. Dan perlu diingat proyek ini juga kira-kira 4 tahun ya Prof ya, delaynya ya. Tadinya kan 2019 dijanjikan, tapi baru selesai di 2023 gitu. Jadi ada komponen-komponen biaya ini yang menurut saya tadi ya nggak bisa kalau kita hanya sekedar satu angka dibanding satu angka gitu ya. Kalau kita tidak membandingkan karakteristiknya apa segala macam itu sulit. Saya ambil contoh juga ada satu jalur pertama Prof ya, yang dibangun di Tiongkok kereta cepat itu Beijing-Tianjin. Beijing-Tianjin, Nah, itu kira-kira 117 km tahapan awal. Cost overrun-nya itu hampir 2 kali lipat. Jalur pertama mereka masih belajar apa segala macam gitu ya Prof. Jadi learning curve. Iya, ada learning curve gitu. Tapi begitu semakin banyak dia bangun ya tentu cost-nya kan makin rendah. Nah, sementara di Indonesia tadi kita pertama nih, ya ini yang mungkin juga harus dimasukkan. Tapi tadi saya sepakat yang Prof bilang ya, kalau memang ada kemudian ditemukan korupsi dan potensinya ya silahkan Ya ini settle rugi ini macam-macam ukurannya. Rugi accounting adalah kalau kita lihat operationnya itu sudah positif ya, artinya cash flow tidak masalah. Tapi akan bisa jadi masalah kalau bayar bunga. Makanya caranya adalah restrukturisasi, dipanjangin sehingga beban kita terasa lebih. Panjangin, bunga diturunin. Tadi currency kita perlu dicari. Kita jangan pakai dolar lah, pakai yuan aja karena ini ya. Baik, tapi mungkin kalau lebih bagus pakai rupiah lebih enak juga, Prof. Ya lebih enak karena pendapatan kita rupiah. Iya. Gitu ya. Nah tapi baiklah, ini adalah satu aspek tersendiri. Lalu kemudian ini kan ada accounting nih. Kalau kita di Fakultas Ekonomi kan belajar ada accounting, ada bisnis, ada satu lagi makroekonomi. Beda nih teman-teman nih ngeliat hitung rugi ini sekaligus untuk mengedukasi para hakim dan para penegak hukum dalam menghitung kerugian negara. Karena kalau misalnya usaha ini rugi accounting pada satu periode tertentu. Kadang-kadang ini kita bilangnya belum rugi. Kenapa? Karena cost-nya belum bisa dimasukin pada tahun ini. Atau belum untung. Kenapa? Kita kontraknya udah ada, tetapi belum bisa dimasukkan karena ada PSAK-nya di situ ya. Di pernyataan standar akuntansi keuangan Indonesia yang mengatakan ini belum bisa. Tapi begitu masuk bulan berikutnya, wah nafas kita lega karena sudah bisa diinikan. Tapi secara bisnis ini tetap bisa jalan. Jadi rugi bukan berarti bangkrut. Nggak sama ya. Nggak sama. Ini penting sekali. Bisnis itu biasanya melihat tren. Tren, kemudian cash flow-nya, bukan hanya sekedar bottom line-nya. Dan tentu kemudian ada negosiasi di situ. Ini bisnis. Lalu ekonomi, melihat lagi keuntungan kerugian negara. Ini harusnya kerugian negara dari situ. Ketika jalan, dia ada kegiatan ekonomi nggak yang muncul? Berapa banyak jumlah orang yang bisa bekerja di situ? Kemudahan orang melakukan transportasi, penghematan subsidi BBM karena sebagian orang bisa berpindah pakai kereta ini, pendapatan negara dari pajak-pajak dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian ketika ekonomi di Padalarang atau di Tegaluar kemudian bisa berkembang berkembang. Sekarang banyak tentara tuh naik kereta pulang hari karena rupanya ikut pelatihan di Cimahi ya. Pulang pergi begitu dan bisa ketemu keluarganya kembali karena dari Padalarang ke Cimahi tinggal naik feeder itu sebentar, cuma berapa menit begitu. Nah, ekonomi bergerak, Lembang kemudian jadi maju, banyak orang sekarang pengen pergi dari Tegaluar ke Garut dan sebagainya. Tempat wisata mungkin, itu harus dihitung tentunya. Ya, jadi keuntungannya. Nah, negara juga dapat pajak nggak yang Anda hitung? Dapat, Prof. Angkanya cukup besar. Cukup besar. Angkanya sekitar 9 sampai 10 triliun. Ya lumayan dong, harusnya dikembalikan lagi dong ke sini untuk menghidupkan. Ya, makanya itu kan waktu itu ketika sulit COVID, BUMN kita udah nggak mampu lagi kan ada PMN ya. PMN kepada siapa? KAI.
kereta api, salah satu dari 4 perusahaan nasional itu. Kereta api kemudian diinjek ya. Tapi angkanya masih lebih kecil dari pajak yang kita dari terima. yang diterima. Berapa sih yang diterima semuanya? Total kalau nggak salah pajak, ada sewa tanah pemerintah segala macam gitu ya. Ada biaya masuk. Iya, ada mungkin hampir 10 triliunan. Oh, negara sudah dapat sekitar 10 triliun Makanya dari itu saja. Dari pajak aja. Belum dari PPH, PPN yang didapat dari kita beli tiket kan ada PPN lagi kan? Gaji PPN, pegawai. Ya, gaji pegawai ada PPH 21 PPH segala badan. macam. Ya. Jadi kalau kita lihat dari segi itu Prof pajak, makanya ya kalau saya ngobrol-ngobrol sama informal gitu ya, dulu counterpart saya di Cina, dia bilang, "Tok, lu enak banget sih udah dapat nih 10 triliun di depan," gitu kan. Kita masih nombok gitu kan. Ya, tapi kan kecemasan masyarakat ini perlu kita address ya. Karena kita tidak ingin dong generasi ini mewariskan utang yang terus dan tidak produktif gitu ya. Tapi kalau produktif bisa kita lanjutkan. Tapi baiklah ya. Perbincangan selanjutnya adalah tentang kalau kita perpanjang atau kita berhenti sampai di Bandung. Pilihannya kan seperti itu ya. Ini kan yang mahal nih biaya sekolahnya nih, biaya belajarnya nih. Udah jadi dalam tempo sebetulnya berapa tahun ya? 2016 sampai 2023. Iya, berarti 7 tahun. 7 tahun udah jadi, lumayan lah. Iya, begitu. lumayan kalau negara-negara lain ada yang lebih ini. Lumayan gitu ya. Walaupun tidak smooth gitu ya, ada pandemi, ada segala macam. Oke, ini jadi. Diterusin apa nggak sampai Surabaya? Kalau dari ini Anda, feeling ekonomi Anda? Iya, saya kira gini. Ya. Kan ada banyak orang pengat mempertanyakan, ini kita belum butuh kereta ini, belum butuh kereta ini. Ya. Ya, Prof. Tapi kalau dari saya pribadi ya, ngelihat apa yang terjadi antara Jakarta dan Bandung sekarang itu cukup transformasional ya. Saya ambil contoh sederhana gini Prof ya. Jumlah penumpang kereta api sebelum ada KCIC, WUS ini, mungkin kalau hari biasa sekitar 8.000, 9.000, kalau weekend mungkin naik 10. Yang ke Bandung ini? Ke Bandung, 10-11 ribu gitu ya. Nah sekarang hari biasa 18.000, artinya kan ada penambahan jumlah penumpang kereta api sebelumnya gitu. Jadi ada masyarakat yang memang 18.000 itu KCIC aja. KCIC aja. Sedang Parahyangan masih ada satu hari 4.000-an. Iya, mungkin ada sekitar segitu ya, Prof. Mungkin terutama untuk ke stasiun kecil-kecil Rawang, Cimahi. Iya. Jadi ada penambahan jumlah kereta api. Jadi kalau kita hitung sekarang jumlah penumpangnya 2 tahun ini sudah 12 juta, Prof. Jadi jumlah penumpang per tahun antara Jakarta Bandung itu sudah lebih besar dibandingin Jakarta Jogja, Jakarta Semarang, Jakarta Surabaya bahkan ya. Jadi saya kira ini juga satu hal yang kalau boleh dibilang manfaat dari proyek ini. Orang ke Bandung pun sekarang bisa day trip, mungkin setengah hari gitu ya, Prof ya. Jadi dan kereta ini beroperasi dengan baik gitu kan. Kan kita kan lebih kesel kalau ini udah cost overrun, delay, sering mogok, macet, nggak bisa, itu kan kita lebih kesel. Tapi ini kereta bagus gitu. Jadi tadi isunya kan tadi Prof, ya nggak cukup nih buat bayar utang. Solusinya apa? Ya kita restru gitu. Jadi kalau saya bilang kalau dari segi korporasi ini sesuatu yang common Prof sebetulnya kita lakukan seperti ini. Sebetulnya kan hampir semua proyek besar di dunia ini kayak begini nasibnya nih. Saya